Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullah khaira. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Silakan dibuka kajian kita malam ini, yaitu tafsir Al-Quran surat A'raf dari tafsir Ibnu Abbas dan Aisyarut Tafasir. Silakan dibuka ayat 146. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa yaraw sabilal rushdi la yattakhidhuhu sabila وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها القيوم برحمتك نستغيث يا أيها القيوم برحمتك نستغيث اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu. Yaitu ayat sa'asrifu. Sa'ubaidu maksudnya. Akan aku jauhkan. Gitu, maknanya akan aku jauhkan. Ay sa'ubaidu. Akan aku palingkan an ayati jauh dari ayat-ayatku. Yaitu anil ikrari bi ayati, untuk mengakui ayat-ayatku itu. Untuk mengakui kebenarannya itu akan kujauhkan. Tidak bisa mengakui kebenaran. Tidak bisa beriman, percaya. Siapa yang tidak bisa percaya terhadap ayat-ayatku? Itu alladzina, orang-orang yatakabbaruna, yang sombong mereka. Artinya mereka itu kemeluhur mencegah hak-hak itu yang benar-benar dicegah. Jadi wayatakiruna nas, bahkan meremehkan orang lain. Kalau kebenaran menolak dan kepada orang lain meremehkan.
iku jenenge wong sombong. Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebarang kebenaran yang benar. Jadi, agama ini ditolak, meremehkan kepada yang membawa atau orang lain. Itulah kesombongan. Mereka akan dijauhkan dari ayat-ayatku itu. Untuk bisa mengakui, beriman, percaya itu tidak bisa, jauh sekali. Bila ardi di muka bumi, bighairil haqqi dengan tanpa benar. Tanpa ada kebenaran. Alasan apa? Tidak ada. Jadi ya karena tindak laku yang tidak mau iman kepada ayat-ayat Allah, agama Allah, yaitu agama Islam ini, akhirnya merembet kepada kehidupan-kehidupan lainnya. Uripe gersang, susah. Atau ada yang mengatakan, saya akan memberitahu kalian ya Muhammad pada desanya orang-orang fasik, yaitu desa Badar itu, termasuk desa Badar itu tempat kehancurannya orang-orang fasik, termasuk orang-orang yang menentang terhadap agama yang dibawa Muhammad. Nah, buktinya mereka wa iyarau. Dan jika melihat mereka, termasuk waktu itu adalah Fir'aun dan kaumnya. Kalau zaman Nabi Musa, kalau zaman Nabi Muhammad adalah Abu Jahal beserta teman-temannya. Kulla ayatin, pada setiap ayat. Jadi setiap ayat, setiap cerita, setiap dalil, seandainya mereka itu roh tahu ngaji, ya la yu'minun, tidak akan beriman mereka biar dengan ayat itu, kulla ayatin. Jadi ya sudah ngelepeh, sudah tidak mau beriman. Wa yaro, dan jika melihat mereka sabila rusdi, pada jalan yang kebenaran, thariqul haq al-qaim, jalan kebenaran yang tegak atas iman dan takwa, itu jalan Islam. Yaro sabila rusdi itu jalan Islam dan jalan kebaikan-kebaikan. Layat tak itu, maka tidak mengambil mereka pada sabila rusdi, sabilan pada jalan yang benar. Mereka tidak menyangka itu jalan yang benar, jalan salah. Itu jalan yang benar malah dianggap salah. Dijak ngaji ngene kuwi langsung kitab ngene iki ben weruh dhewe ya dianggap salah kitab. Qur'ane disalahno, hadise disalahno. Wa yarau, dan jikalau melihat mereka sabilan noyi, pada jalan sesat, jalan kufur, jalan syirik, gitu kan? Kalau mereka melihat jalan yang sesat, yang tetap menetapi kemusyrikan, kemaksiatan, ya itu malah mengambil mereka pada sabilal ghayyi, sabilan pada jalan yang benar. Dan malah dianggap jalan yang benar itu. Di jalan salah malah dianggap benar, sing benar malah dianggap salah. Nah, ini jenenge wong wis diwolak-walik, keblinger oleh Allah. Makanya kita punya hati bening, bersih, bisa menilai yang hak itu hak, yang batal itu batal, yang bid'ah itu bid'ah, yang syirik itu syirik. Nah ini disyukuri itu ya, muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, itu doanya. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Itu doa yang tidak akan pernah meleset. Zalika, demikian itu yang kusebutkan. Sing hak malah dianggap batil, sing batil malah dianggap hak. Itu bi annahum lah, ini penyakitnya. Mereka itu kenapa? Kok didui barang bener kok dianggap salah, sing salah malah dianggap bener. Sebabnya apa? Nah inilah. Sebab inilah yang harus kita ambil hikmah, pelajaran. Bi annahum, sebab sesungguhnya mereka itu kadzabu, mendustakan mereka bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah, kitabku, rasulku, digorohno. Dan jerone Quran iki ora percaya, prakteke ora percaya, ora ngamalno. Karo rasul, praktek-praktek ibadah rasul ya diabaikan. Wakanu, dan yang pertama mendustakan, yang kedua wakanu, dan ada mereka dari ayat-ayatku itu ghafilina, orang yang lupa semua, orang yang lupa semua.
orang yang mengingkari semua. Nah ini penyebabnya ini. Jadi penyebab adanya Allah membuat mereka kualik, yang benar dianggap salah atau batil, yang batil dianggap benar. Ini karena mereka mendustakan dan mereka melupakan, ingkar. Makanya jangan sekali-kali. Ya rasanya ya ngene iki agama pancen mulai biyen yo sing ngene iki ya kongkon ngaji ya kongkon iman, kongkon melaksanakan ibadah, perintah dari Allah itu ya rasanya ya ngene iki. Mas yo kufur iki ya ngono kuwi. Tapi yang bedane wis mati, ngono lho. Ya ning donya iki meh padha. Antarane sing iman sampai ora iman padha. Antarane sing tauhid sunnah ahli sunnah wal jamaah karo ora ya padha. Cara kehidupan duniawi ya sama. Sing bedaken nek wis mati. Mati itu awal di alam barzah itu kubur, disitulah mendapat nikmat dan siksa. Bagi yang iman, yang benar, yang sesuai dengan harapan, yang sesuai dengan akidahnya Nabi dan sahabat, ya dapat nikmat. Sebaliknya yang tidak, ya dapat siksa. Nikmat dan siksa apa? Kubur. Kita harus percaya itu akidah. Keyakinan bahwa ada hidup setelah, ada kehidupan setelah kematian itu. Setelah hidup ini mati. Setelah mati itu ada kehidupan. Itu percaya. Dalam kehidupan yang kedua itu ada nikmat, ada siksa. Itu nikmat kubur dan siksa kubur. Itu menunggu lama itu sampai kiamat. Sampai kiamat dapat syafaat. Itu orang yang di dunianya sekarang ini jadi orang iman dapat syafaat. Itu termasuk syafaat Nabi yang uzma. Syafaat Nabi uzma ini diperuntukkan oleh Nabi, ya, dikhususkan oleh Nabi bagi umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Yaitu khobatu du'a ili ummati min ummati min ahlil kabair. Kusimpan doa saya, syafaat saya untuk umat saya yang melakukan dosa-dosa besar. Ya kita jangan terpancang itu. Wes nglakoni dosa enggak apa-apa wes dan yo disyafaat. Itu jangan begitu, itu salah, itu pengertian yang salah. Jadi orang yang mestinya benar, lebih benar, berusaha baik. Nah, nanti dari kebenaran dan kebaikan kita itu akan mendapatkan di samping itu syafaat dari Nabi. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka biayatina dengan ayat-ayatku Allah, yaitu kitabku dan rasulku, kok nggorono karo kitabku karo rasulku ora percaya, praktek ora percaya, orang gunakno kanggo pedoman hidupnya di dunia. Itu kan. Waliqail akhirati, dan gorake kelawan ketemu akhirat. Ora percaya nek ana hari akhir, yaitu bangkit setelah mati. Bangkit setelah mati, urip sausé mati iki besok diceritakno itu sebagai akidah. Ya sekarang tidak kelihatan. Karena apa? Yang diomongnya hari akan datang. Dan hari itu kita belum melakukan. Sekarang masih hidup, mati dulu. Setelah mati ada kehidupan. Dan akhirat itulah nantinya pembagian antara dua golongan, antara surga dan ahli neraka. Kita termasuk golongan mana? Sekarang ini kita ngukir itu. Kita ingin menjadi golongan akhirat, termasuk ahli surga. Ya harus melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau tidak percaya terhadap Quran dan Sunnah, terhadap hari akhir bangkit setelah mati, habitat, maka lebur, hancur apa amaluhum, perbuatan atau amal-amal mereka. Ya batal kebaikan mereka di dalam kemusyrikan itu. Karena itu melakukan kemusyrikan. Hancur amalnya itu gimana? Apapun amal yang dilakukan, kalau akidahnya salah, nah itu loh. Kalau akidahnya salah, amal yang baik pun juga hancur. Lebur. Sholatnya itu hancur lebur. Karena apa? Akidahnya. Berarti akidah itu lebih
harus kita perlukan lebih dulu. Al yuzauna tidak akan dibalas mereka di akhirat illama kecuali balasan kanu yang ada mereka yaitu yakmaluna mengamalkan mereka di dunia. Jadi mereka tidak akan dibalas di dunia kecuali amalan-amalan yang mereka amalkan waktu di dunia dan mereka lakukan, mereka ucapkan, mereka praktekkan. Jadi teori praktek mereka itu di dunia, tapi balasannya nanti di akhirat. Ya tidak ada orang itu dibalas kecuali sesuai dengan perbuatannya. Makanya ning donya iki sariki sarana, donya iki sarana. Kowe urip ning kene dititipkan oleh Allah. Kebetulan oleh orang tuamu iman sama-sama iman. Kamu dibimbing, dibina, dituntun, ayo golek swarga, salat berjamaah, ayo ngaji, ayo korban, ayo sholat Idul Adha, ayo kabeh dibimbing begitu itu. Lah ini pompong semampang itu ada, disyukuri. Alhamdulillah aku kok hidup dalam keluarga yang masih peduli terhadap saya. Nah, itu sebenarnya ucapan ini harus keluar dari kamu sendiri. Tapi kadang-kadang manusia itu perlu dituntun, ditunjukkan. Itu rasa syukur itu harus keluar dari kamu sendiri. Nah, coba kalau orang itu tidak ada petunjuk, Allah tidak mengendaki dapat hidayah, ya orang ketemu karo wong sing nasihat, tutur-tutur, gugah. Ya, menurut anggapan orang itu kadang-kadang iki walah iki ngerepoti ruwet, padahal itu welas, wujude welas. Allah ndalane kono kuwi, gitu. Welase. Makanya ingat kita akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita. Itu catatan, kita akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita. Jadi ayat ini cukup bagi kita untuk dijadikan satu nasihat, yaitu kan itu ayat-ayatku di sini termasuk ayat mujizat, kauniyah, anfus, afak, tanjiliyat, Quran itu ayat. Ayat itu enggak ayat Quran tok. Masuk alam diri kamu. Coba kamu dengan kamu. Nah, kamu sama-sama manusia. Lihat sesumur dulu, setelah sesumur serumah dulu, setelah serumah sehalaman, coba lihat. Karena apa? Coba perbedaannya gimana? Itu alam kauniyah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Yang disebut ayat kauniyah itu ayat alam, anfus, diri, sama-sama diri. Podo-podo awak aku iki kok yo. Nah, iku disyukuri to. Podo-podo urip ning donya kaya aku iso. Nah, iku kudu disyukuri kabeh. Ya iso iku jawaban dhewe, banyak itu jawabannya. Afak itu alam. Amerika, Jepang, Korea, Australia. Kamu hidup di Indonesia seperti ini. Nyatanya juga mengalami siang malam, waktunya siang-siang, waktunya malam-malam. Ada hujan, ada terang, ada panas. Ini afak. Ayat afak. Ada ayat tanjiliyatil Qur'aniyah. Yaitu ayat-ayat Quran yang seperti kita kaji malam ini. Semua itu yang dimaksudkan adalah Quran dengan qarinah mendustakan ayat itu dan mendustakan hari kiamat. Apa jadinya? Ya jadinya ya oleh Allah diwale atine. Oleh dunia iki ora iso apa anane. Iki mestine putih, tapi oleh Allah dikodan ndak putih. Nurut motone dia hitam. Bayangkan, apa enggak belai urip kaya ngono. Lah Quran ini kan bener ta. Jari Allah kuwi bener Quran, haudzal lil muttaqin, tapi nurut wong iku salah. Bayangno. Apa enggak belai kuwi to. Celaka iku belai gede kuwi ngene to. Lah kowe saiki dikayati. Ya, ana musala jari Allah kok nggih tempat salat, nggih tempat salat. Nggon salat berjamaah, tinggo salat berjamaah. Perintah ono pas karo Qur'ane, pas karo hadis, Masya Allah, nikmat iku syukur. Suatu. Semuanya itu yang penting
Oleh Allah itu sudah diberi kamu, tinggal syukurnya. Praktek syukur itu ya nindak lanjuti, buat alhamdulillah toh. Tapi ya karo dibuktikan. Kalau awake ya tinggu sholat, sehat tinggu sholat, tinggu donga, nyawun ning Allah, ada waktu-waktu luang sholat duha, sholat tobat, ono lebihin rezeki ya infak, membela agamane Allah. Nah iku ngono kuwi rasa syukur jenenge niku. Rasa syukur seperti itu. Jadi ayat 162 ya, 64 iya. 146 sampai 147 ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah bayanu sunnatillahi ta'ala fi syarfil ibadi an ayatillah atayliku kama halaka fir'aun wa aluhu. Artinya menjelaskan sunnatullah, kelakuan Allah sudah jalan ini di dalam memalingkannya beberapa hamba jauh dari ayat-ayatnya Allah Ta'ala sehingga mereka ibad tadi rusak, binasa, hancur seperti hancurnya Fir'aun dan kaumnya. Masya Allah. Itu sing kelakuannya kaya Fir'aun ora gelem iman ya dihancurkan oleh Allah. Hancurnya Fir'aun gimana itu? Terakhir ditenggelamkan di dalam Lautul Bahrul Ahmar, yaitu lautan Kulzum. Itu gara-gara apa? Tidak percaya terhadap Nabi Musa alaihis salam. Yang kedua, min aqwa awamilis syarfi an ayatillah al-kibru. Termasuk bagian lebih kuatnya pengamalan-pengamalan adanya dipalingkan dari ayat-ayat Allah, yaitu sombong. Sombong itu merasa lebih tahu, lebih roh. Padahal orang roh, orang ngerti. Ya kudune wong itu ngaji. Itu enggak. Kaya-kaya roh. Kemeruh istilahnya. Sombong. Jadi dinasihati durung mari sing nasihat wis komentar. Padahal urung lakoni ya. Iku ngono kuwi dono aja duwe sifat sombong. Jadi tulisan sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nasi. Menolak barang hak, remehno sing gawa, ngenyek. Yang ketiga, at-takdibu bi ayatillahi wal ghaflatu anha huma sababu kulli dhalalin wa syarrin wa dzulmin wa fasadin. Ini penting sekali ini. Mendustakan ayat-ayat Allah dan melupakan dari ayat-ayat itu, keduanya termasuk mendustakan dan melupakan, itu adalah salah satu sebab dari setiap kesesatan, setiap kejelekan, setiap kezaliman, setiap kerusakan. Rusak, zalim, jelek, sesat, semuanya itu penyebabnya adalah yaitu mendustakan ayat Allah dan melupakan tentang ayat Allah. Ayat Allah itu bisa kauniyah, tadi itu bisa ampus, bisa afak, bisa tanjiliyah. Itu semuanya itu termasuk penyebab kalau didustakan, tidak percaya, etok-etok lali, etok-etok terus digugah utangi loh, etok-etok turu dablek istilahnya. Maka ilmu pendablegan istilahnya itu kan itu. Jadi ilmu ngono kuwi aja dienggo. Ilmu pendablegan iku ndablek tenan kowe piye nek to. Makanya kadung kakean dablek ya didablekno oleh Allah. Kakean bengkok dibengkokno oleh Allah. Kala mazagu ajagallahu qulubahum. Dalile kono itu. Yang keempat, butlanu kulli amalin lam yasluk fihi sahibuh sabila rustilati hiya sabilullah allati tutahadul ayatil qur'aniyah wa tabyinu ma'alimiha wa tarfa'u alamiha. Batalnya setiap amal yang tidak lewat di dalam amal itu, orang yang melakukan batal amalannya. Setiap orang yang ngamal yang tidak melakukan pada jalan kebenaran, yang mana jalan kebenaran itu adalah jalannya Allah yang telah dibatasi oleh ayat-ayat Quran.
dan dijelaskan cara belajarnya ayat-ayat Quran dan menghilangkan aklam tenger-tenger ayat-ayat Quran. Hilangake ayat-ayat Quran. Ya aja sampai ayat wae dihilangno, enggak boleh. Tapi ya jangan sampai salah praktek. Jangan sampai ayat itu bukan begitu dimaknani seperti itu. Dipraktekkan seperti itu. Makanya menjalankan ayat ini harus pakai tafsirnya para sahabat. Yaitu pengertian, pemahaman, prakteknya itu memakai praktek-praktek Nabi dan praktek sahabat. Jadi batal setiap amalan yang mana amalan itu tidak dilakukan oleh yang punya amal itu, yaitu jalan benar, yang jalannya Allah, yang sudah dibatas-batasi oleh Allah, Qur'annya itu. Berarti dia melakukan amalan-amalan itu. Atau batas-batas atau amar-amar daripada ayat-ayat itu. Mereka bahkan melanggar aturan. Itu. Salah satu diantaranya adalah yaitu mengartikan ayat yang pada bukan sebenarnya atau tempatnya. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha ya Quran, tu rasul ati waulil amri. Ya orang yang punya perkara di antara kalian. Muslim yang penting itu. Nah, inilah kajian kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah kepada kita sehingga kita diberi pertolongan oleh Allah, maunah oleh Allah dan juga diselamatkan dari bala dan cobaan. Akhirnya saya berdoa, ya ikuti amin. Semoga doa ini membawa kita kepada kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan, taufik, dan kemudahan-kemudahan. Bagi yang punya hajat, yang mau melahirkan, punya anak, dimudahkan dalam kelahirannya. Bagi yang punya hajat, punya keperluan menyekolahkan anak, cita-cita, itu dimudahkan oleh Allah. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna as'aluka min khairi ma sa'alaka minu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sa'ada minu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balak la haula wa la quwata illa billah ya dzal jalali wal ikram. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma tulana al-ardha wa yassir lana umurana fid dunya wa dunya al akhirah. Allahumma ij'al auladana auladan salihin abidin al-Qur'an wa sunnah fuqaha abidin mubarakan ayatum fid dunya al akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli ala bibika Muhammadin salatan wa salaman tujiruna bima minan nar wa tudkhiluna al-jannata ma'al abrar. Allahumma tub alaina qabla al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut ya sami'a syaul ifatna minal afat wal ahad wal uqubat bi rahmatika ya marhamin. Allahumma dafa'anna al-wala wal waba wal riba wal zina wal jalajila wal mi'an wa su'al fiyatin wa dhahara min hamba batan an baladina da khasah wa an sayyidil muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir ala ahli al-qubur quburahum wa yassir lahum umurahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Anna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qadratil malikil ma'bud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.